so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan membahas materi mengenai stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial secara umum adalah pengelompokan anggota masyarakat dengan cara bertingkat maupun vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang artinya adalah lapisan dan sosial yang artinya adalah masyarakat. Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka stratifikasi sosial juga dapat diartikan sebagai lapisan masyarakat. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari simak video selanjutnya. Pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia dengan derajat yang sama. Namun kenyataannya yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya penghargaan yang berbeda terhadap kelompok individu berdasarkan kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan ini dapat berupa kekayaan, kekuasaan, keturunan, atau kehormatan dan pendidikan. Adanya penilaian berbeda dari suatu kelompok terhadap kelompok lain berdasarkan sesuatu yang dianggap lebih, mengakibatkan timbulnya suatu pola pengelompokan masyarakat yang disebut sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial juga dapat diartikan sebagai lapisan masyarakat, sehingga maknanya secara umum adalah penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas yang telah disusun secara bertingkat. Pengelompokan atau penggolongan kelas masyarakat tersebut sifatnya adalah hierarki vertikal, yang akibatnya adalah memunculkan istilah kelas sosial atau upper class. Tingkatan kelas sosial tersebut terbentuk karena adanya suatu hal yang dihargai di tengah masyarakat. Selain soal kekuasaan, stratifikasi sosial terbentuk karena berkaitan pula dengan konsep status sosial. Konsep status sosial tersebut pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog asal Amerika Serikat bernama Rob Linton. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, prestis maupun hak istimewa. Menurut Robert M.Z. Lawang, merupakan penggolongan orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu pada lapisan hierarki sesuai dengan privilege, prestige, serta dimensi kekuasaan. Teori stratifikasi sosial. Teori stratifikasi sosial menurut Karl Marx. Karl Marx mengembangkan teori stratifikasi sosial yang berfokus pada dimensi ekonomi dan perjuangan kelas dalam masyarakat kapitalis. Menurut Marx, pertentangan antara kelas borjuis dan kelas pekerja akan mencapai puncaknya dalam perjuangan kelas yang akan menyebabkan penggulingan sistem kapitalis dan berakhir dengan masyarakat sosialis di mana kepemilikan alat produksi akan dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat. Teori stratifikasi sosial menurut Max Weber. Weber memandang stratifikasi sosial melalui 3 dimensi utama. Yang A, yaitu kelas sosial. Weber mengakui pentingnya faktor ekonomi dalam stratifikasi sosial, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pendidikan, keterampilan, dan status sosial yang dapat mempengaruhi kelas sosial seseorang. Kelas sosial menurut Weber mencakup pemilik kapital, pemilik tenaga kerja, dan kelompok menengah. Selanjutnya yang B yaitu status sosial. Weber menekankan pentingnya status sosial dalam stratifikasi sosial. Status sosial merujuk pada posisi sosial seseorang dalam masyarakat yang didasarkan pada faktor-faktor seperti etnisitas, agama, pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidup. Status sosial dapat memberikan seseorang kehormatan atau prestis dan dapat mempengaruhi akses mereka terhadap kekuasaan dan sumber daya. Selanjutnya yang C yaitu kekuasaan.
Weber melihat kekuasaan sebagai faktor penting dalam stratifikasi sosial. Kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tindakan orang lain, baik kekuatan fisik maupun otoritas yang diakui. Weber mengidentifikasikan 3 jenis kekuasaan: tradisional, rasional hukum, dan karismatik. Kekuasaan dapat menjadi faktor penting dalam menentukan posisi seseorang dalam hierarki sosial. Weber mengakui bahwa faktor-faktor ekonomi, status sosial, dan kekuasaan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam menentukan stratifikasi sosial. Ia juga menganggap aspek-aspek budaya, politik, dan pendidikan sebagai elemen penting dalam memahami stratifikasi sosial yang lebih luas. Faktor-faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu kekuasaan. Faktor pertama adalah karena kekuasaan. Seorang individu maupun sekelompok masyarakat yang memiliki kewenangan besar atau kekuasaan akan berada pada tingkat lapisan atas serta bawah. Kekuasaan ini terbentuk sebab ada faktor yang mendorong lingkungan sosial untuk menciptakan serta mempertahankannya. Adanya kewenangan dan kekuasaan ini untuk mengukur kepemilikan kekuatan seseorang dalam mengatur sekaligus menguasai sumber produksi atau pemerintahan. Orang yang memiliki kekuasaan maupun kewenangan paling besarlah yang akan menempati lapisan paling atas dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kekayaan. Faktor lain yang membentuk adalah kekayaan, sebab orang yang memiliki kekayaan atau memiliki penghasilan tinggi akan menduduki lapisan teratas dalam masyarakat. Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tersebut bisa mempengaruhi gaya hidup, jenis makanan yang dikonsumsi, cara berpakaian, transportasi pribadi, hingga kepemilikan atas barang mewah. Kekayaan seseorang dapat diukur dari kepemilikan harta benda yang terlihat dari jumlah materialnya. Kekayaan tersebut yang akhirnya menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Karena orang yang memiliki kekayaan paling banyak akan masuk dalam kelompok masyarakat teratas. Sementara itu, orang yang tidak memiliki kekayaan atau jumlah kekayaannya paling rendah, maka ia akan berada dalam lapisan sosial masyarakat paling rendah pula. Seseorang dapat melihat kekayaan orang lain dari tempat tinggalnya, cara berpakaian, benda yang ia miliki, kebiasaannya dalam berbelanja maupun berbagi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kehormatan. Kehormatan yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimiliki atau kekuasaannya. Kehormatan seseorang juga diukur dari cara pandang masyarakat terhadap orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Cara lain untuk mengukur kehormatan seseorang adalah dari gelar kebangsawanan yang dimiliki. Orang yang paling disegani atau dihormati di kalangan masyarakat akan menempati lapisan sosial paling atas. Ukuran kehormatan seseorang akan sangat terasa pada kehidupan masyarakat tradisional, sebab orang yang paling dihormati biasanya akan memberikan banyak jasanya pada masyarakat, orang tua, atau orang yang memiliki perilaku dan budi yang luhur. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Faktor terakhir adalah karena ilmu pengetahuan. Maksudnya, orang yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi, maka ia akan dapat menempati lapisan sosial paling atas dalam masyarakat. Namun, tingkat pendidikan seseorang sebagai salah satu faktor pembentuk stratifikasi sosial seringkali menjadi polemik yang akhirnya memberikan dampak negatif. Oleh sebab itu, orang-orang memandang tingginya tingkat pendidikan seseorang dari mutu ilmu pengetahuan yang akademiknya saja. Hal inilah yang akhirnya membuat banyak orang berusaha untuk mendapatkan gelar akademik setinggi-tingginya atau ijazah dengan berbagai cara, meskipun dengan cara yang tidak terpuji dan tidak mementingkan ilmu pengetahuan yang didapatkannya.
macam-macam stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial terbuka. Sifat terbuka dalam bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dengan mobilitas yang cukup besar. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah dengan bebas dalam strata sosial, baik horizontal maupun vertikal. Meskipun mobilitas yang dibutuhkan harus melalui sebuah perjuangan yang berat, akan tetapi kemungkinan seorang individu untuk berpindah strata sosial tetap selalu ada. Contohnya, ketika ada seseorang individu yang dahulu bekerja hanya sebagai staf kantor biasa di kantornya, kemudian ia mendapatkan kesempatan promosi jabatan sebagai manajer atau pemimpin di kantor cabangnya. Yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Bentuk kedua adalah stratifikasi tertutup yang sifatnya diskriminatif. Karena bentuk kedua stratifikasi ini sulit untuk melakukan mobilitas vertikal, sebab setiap anggota dari strata sosial hanya akan melakukan mobilitas horizontal saja. Contohnya seperti sistem kasta yang ada pada agama Hindu. Sistem kasta tersebut mengelompokkan anggota masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu Ksatria, Brahmana, Waisya, dan Sudra. Menurut sistem kasta tersebut, seseorang akan kesulitan apabila ingin berpindah kelas karena kasta diperoleh dari garis keturunan seseorang. Yang ketiga yaitu stratifikasi sosial campuran. Bentuk ketiga dari stratifikasi sosial adalah gabungan atau campuran antara stratifikasi tertutup dengan terbuka, sehingga bentuk stratifikasi ini memiliki sifat yang mirip dengan kedua bentuk stratifikasi lain. Seorang individu dapat berpindah ke lapisan atau tingkat sosial lain dengan cara pindah daerah yang lapisan sosialnya memiliki sifat terbuka. Contohnya ketika ada seorang individu yang memiliki kasta Sudra, maka ia bisa berpindah ke daerah yang masyarakatnya tidak mengenal atau menganut sistem kasta. Selanjutnya yaitu fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif. Fungsi yang pertama merupakan distribusi terhadap hak-hak istimewa yang sifatnya objektif. Maksud dari distribusi hak istimewa yang objektif termasuk dalam menentukan tingkat kekayaan, penghasilan, keselamatan, serta kewenangan pada jabatan maupun kedudukan seseorang. Yang kedua, yaitu menentukan prestis serta penghargaan. Menentukan prestis serta penghargaan seorang individu di tengah masyarakat. Maksudnya adalah sistem tingkatan strata sosial ini bersangkutan pada prestis serta penghargaan seorang individu. Dalam hal ini, penghargaan pada seorang individu yang menduduki serta melaksanakan tugasnya dapat dipandang sebagai insentif yang menarik mereka untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Contohnya, ketika ada seseorang yang memiliki keturunan keluarga kerajaan atau keraton, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan gelar kebangsawanan serta penghargaan maupun prestis yang ia miliki. Yang ketiga yaitu kriteria dari sistem pertentangan. Fungsi yang selanjutnya adalah sebagai kriteria dari sistem pertentangan. Kriteria sistem pertentangan tersebut dapat diperoleh dengan kualitas pribadi, kerabat tertentu, keanggotaan kelompok, wewenang maupun kekuasaan. Yang keempat yaitu menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang.
Stratifikasi sosial berfungsi untuk menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang. Sebab, setiap strata sosial ditandai dengan pangkat maupun simbol yang menunjukkan kedudukannya, peran khusus serta standar dari tingkatan seseorang dalam kehidupannya. Contohnya adalah tingkah laku dan cara berpakaian setiap individu yang berasal dari strata sosial yang berbeda. Maka, cara berpakaiannya pun berbeda. Sebab, tingkah laku dan cara berpakaian seseorang yang berasal dari kalangan borjuis pasti akan berbeda dengan masyarakat dengan tingkat sosial yang lain. Stratifikasi sosial juga berfungsi untuk menentukan tingkat mudah maupun tidaknya seseorang yang bertukar kedudukan dalam struktur sosial. Dengan adanya stratifikasi sosial, maka akan membuat masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk berpindah strata dalam stratifikasi sosial. Yang kelima yaitu alat solidaritas antar individu atau antar kelompok. Fungsi kelima dari stratifikasi sosial adalah sebagai pemersatu bangsa yang dapat mengkoordinasikan serta mengharmonisasikan setiap unit yang ada dalam struktur sosial tersebut. Apa dampak positif dan negatif dari adanya stratifikasi sosial? Jawabannya, dampak positif stratifikasi sosial secara umum adalah dapat mendorong terjadinya integrasi sosial. Sedangkan, dampak negatif stratifikasi sosial secara umum adalah dapat memberikan peluang disintegrasi sosial. Mengapa stratifikasi sosial tidak dapat dihindari? Stratifikasi sosial merupakan suatu gejala sosial yang tidak mungkin dapat dihindari, yang artinya bahwa akan terdapat pada setiap masyarakat. Lapisan tersebut merupakan hal yang niscaya dalam masyarakat karena adanya aspek yang berharga sebagai pembeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Contoh kelompok stratifikasi sosial di Indonesia. Yang pertama, kelas sosial tinggi, misalnya pegawai negeri, manajer, dan pengusaha. Yang kedua yaitu kelas sosial menengah, misalnya dosen, pegawai negeri, pengusaha kecil, dan menengah. Yang ketiga yaitu kelas sosial bawah, misalnya buruh, petani, dan pedagang kecil. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.